Puji nama Tuhan. Lebih dari pemenang adalah salah satu ayat favorit hampir sebagian besar orang percaya, termasuk saya. Tapi tahukah saudara, bagaimana Anda dan saya bisa dikatakan lebih daripada pemenang? Ada dua poin yang saya bagikan pada siang hari ini. Roma 8 ayat yang ke-37 menulis begini, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada pemenang itu ditulis pakai bahasa Yunani hypernikomen. Nah, pengertian hypernikomen itu adalah menang seutuhnya. Nah, saudara, kalau orang yang bertempur dan memenangkan pertempuran, maka orang tersebut disebut sebagai pemenang. Tetapi kalau orang belum bertempur tetapi dia sudah memenangkan pertempuran, maka itu disebut lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh bilang amin. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang ke-37 tentang lebih daripada pemenang, maka ayat ini, saudara, dalam ayat lebih dari pemenang itu diapit oleh dua frase. Frase yang pertama dikatakan begini, di dalam semuanya itu. Nah, kata di dalam semuanya itu, Paulus lagi ngomong tentang apa? Paulus lagi ngomong tentang penderitaan, saudara. Yaitu apa? Penderitaan, kesesakan, kelaparan, penganiayaan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Semuanya itu lagi mengacu kepada itu. Saudara mungkin lihat saya dan berkata, aduh Pak, kenapa ngomongin penderitaan Pak? Yes, itu yang Paulus lagi ngomong. Saya percaya begini, kekristenan gak cuma bicara berkat, gak cuma bicara mujizat. Saya percaya orang percaya diberkati dan ngalamin mujizat. Tetapi sekalipun harus kita mengalami yang tadi saya bilang penderitaan, maka saya mau bilang begini, penderitaan itu adalah sementara. Meskipun bisa mengganggu iman percaya kita, maka penderitaan yang tadi dituliskan tidak dapat memisahkan kasih Kristus terhadap kita. Yang setuju boleh bilang amin. Saya yakin saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Cari uang lagi sulit, ya kan, mungkin dagang juga lagi sulit, orang yang bekerja kantor lagi sulit. Tapi semua penderitaan itu sementara. Yang setuju boleh bilang amin, saudara. Lalu frase kedua apa yang saya bagikan? Dikatakan begini, oleh Dia yang mengasihi kita. Aduh, keren ya ayat. Roma 5 ayat 8 menulis begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita waktu kita berdosa. Nggak bisa disangsikan lagi bahwa Tuhan terlalu mengasihi setiap kita. Yang setuju boleh bilang amin, saudara. Ada satu cerita, ada seorang bapak, saudara, bapak ini kaya, dan semua yang anaknya minta pasti diturutin. Tapi salah satu sifat yang kurang baik dari bapak ini terlalu pelit, saudara. Jadi anaknya bilang, "Pak, aku mau naik helikopter, Pak. Mau jalan-jalan tapi naik helikopter biar nggak kena macet." Karena bapaknya sayang sama anaknya, ya udah diikuti. Akhirnya dia sewa helikopter, saudara. Singkat cerita, sebelum berangkat maka di briefing dulu. Pak, kata pilotnya, Pak, nanti kalau Bapak banyak ngomong di dalam helikopter, maka Bapak akan didenda 5 juta. Tapi kalau Bapak tidak banyak ngomong, maka kami akan kasih bonus Bapak 20 juta. Singkat cerita, seneng. Wah, berarti saya nggak boleh banyak ngomong, kata si Bapak. Dia bilang sama anaknya, nah kamu jangan banyak ngomong. Singkat cerita, naiklah Bapak, naik ke atas. Lalu di atas pilotnya sedikit manuver, saudara. Sampai di bawah, saya sampai tujuan, saudara. Pas sampai tujuan, pilot nanya, Pak, kok Bapak dari tadi diem aja ya, nggak ngomong? Terus bapaknya bilang, saya sebenarnya mau ngomong, tapi saya takut didenda. Bapak mau ngomong apa? Anak saya jatuh. Ternyata anaknya jatuh karena takut didenda. Dia diem aja, saudara. Tapi saya percaya begini, Bapak kita di surga nggak gitu. Justru Dia mengasihi setiap kita. Dia berkorban. Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Yang setuju boleh bilang amin, saudara. Lebih daripada pemenang, saya ambil kesimpulan begini, Dia bukan janji yang akan terjadi nanti,
Tapi lebih daripada pemenang itu sifatnya present yang terjadi hari ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih janji dan buktinya. Dengan apa? Dengan Dia mengasihi kita. Jadi penderitaan itu cuma sementara, tapi kasih Tuhan itu selamanya. Semoga menjadi berkat buat setiap kita. God bless you.